Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya dari tim Kontra dalam mosi. Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Sebelum itu, mari kita lihat 2 poin analisis untuk membuktikan pembingkaian sisi proposisi salah besar, yakni tim proposisi mengatakan bahwa yang pertama, status quo saat ini, rasa tidak percaya pada pemerintah secara besar-besaran muncul dan menghadirkan tes kompetensi sebagai solusinya. Padahal faktanya tes kompetensi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menangani adanya masalah kepercayaan ini. Dikarenakan apa? Karena masalah kepercayaan ini muncul akibat beberapa faktor seperti terkait dengan etika, transparansi, dan juga integritas. Banyak sekali contoh yang bisa kita ambil seperti politisi yang berpendidikan kerap berkorupsi. Hal ini tentunya dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya tes politik ini tidak menjamin bahwa politisi akan melakukan hal yang bermanfaat ataupun hal yang positif bagi masyarakat. Kemudian dengan adanya tes ini malah menambah adanya pintu penyaringan yang rawan disalahgunakan. Kenapa? Karena bisa saja elit-elit memanipulasi adanya soal ataupun standar kelulusan pada tes ini. Dan apa hal yang bisa kita lakukan? Hal logis yang bisa kita lakukan adalah dengan mengaudit ataupun mengevaluasi kinerja pejabat. Kenapa hal ini hal yang logis yang dapat kita lakukan? Karena calon-calon politisi yang mencalonkan diri adalah calon-calon yang pastinya sudah memiliki kompetensi dalam dirinya. Dan kemudian Timpro juga mengatakan bahwa muncul generasi yang apatis akibat masyarakat yang muak dikhianati. Padahal faktanya, banyak anak muda yang tertarik untuk masuk ke dalam partai politik. Yang dikatakan Timpro tentu saja berbanding terbalik dengan realita yang ada. Kemudian, Timpro juga mengatakan bahwa pemerintah gagal untuk memberi kontrak sosial. Padahal, pengatakan gagal adalah asumsi mutlak yang menutup fakta negara terus-menerus berproses. Lagi pula, dengan menghadirkan tes ini sama saja dengan mempersempit hak warga negara. Dan pemerintah juga sudah memberikan kontrak sosial pada berbagai macam bidang seperti bidang pendidikan, bidang layanan kesehatan, bidang jaminan sosial, subsidi masyarakat, dan lain sebagainya. Dan harapan yang dikatakan Timpro dengan adanya pemenuhan kontrak sosial adalah demokrasi yang sehat. Padahal demokrasi yang sehat ini juga sudah diterapkan. Kalau tidak, mengapa rakyat dapat mengkritik, dapat berbicara, dapat demo, dan lain sebagainya? Tentunya Timpro tidak melihat fakta yang ada pada penerapan di realita. Kemudian, pada mekanisme penerapan tes ini, Timpro juga mengatakan bahwa kandidat politik akan dipaksa untuk ikut ujian. Padahal realitanya sudah beberapa partai politik sudah melakukan adanya tes. Namun apa hasilnya? Hasilnya adalah membuang uang dan juga menjadi beban dan muncul rasa hutang pada calon politisi tersebut yang merasa bahwa hutang tersebut harus dibayarkan dengan apapun itu, yakni bisa saja dia melakukan hal-hal negatif baik seperti korupsi dan lain sebagainya. Kemudian tim Pro juga mengatakan bahwa mereka akan mewujudkan transparansi supaya masyarakat kembali percaya kepada pemerintah pada penghadiran tes politik ini. Padahal transparansi tidak menjamin adanya netralitas dalam praktik tes politik ini masih bisa bias dan juga dapat dimanipulasi. Kemudian, mengapa menghadirkan eksklusivitas? Padahal pemerintah ini adalah ruang bagi siapapun untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, mengungkapkan pendapatnya untuk menjadi pemerintahan yang lebih baik. Dan juga perbaikan sistem yang dikatakan oleh tim pro dapat diterapkan apabila memang sistem sudah adil. Realitanya masih banyak ketimpangan dan kurangnya dukungan. Dan juga penyaringan politik tes ini masih bisa berbasis pada kelas dan juga kuasa dan memungkinkan bahwa tes ini akan dimanipulasi. Kemudian, untuk membuktikan tim kontra menang pada mosi kali ini adalah dengan argumen saya yang pertama, yakni relevansi. Siapa yang menentukan bahwa calon politisi ini relevan? Siapa yang menentukan soal yang akan diberikan kepada calon politisi ini? Banyak sekali tokoh dengan rekam jejak membela masyarakat, tapi dikenal tidak akademis, yang mereka tentunya akan menjadi tidak lolos pada tes politik ini. Padahal faktanya di lapangan mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah memiliki pengalaman ataupun rekam jejak membela masyarakat. Dan tes yang dihadirkan tentunya akan menjadi tes yang sama, tes yang berulang, yang
membuat tes tersebut rentan disalahgunakan dan juga terjadi eksklusivitas dalam tersebut. Mengapa? Karena tes yang dihadirkan berulang dan juga sama tentunya akan menjadi sesuatu hal yang tidak rahasia lagi dan juga tes yang menjadi bias. Dan untuk argumen yang kedua adalah transparansi. Tes dengan standar kelulusan bisa saja memihak yang berkuasa. Kenapa? Karena yang berkuasa ataupun yang elit ini dapat dengan semena-mena mengancam standar kelulusan yang ada. Apabila mereka sudah melakukan tes, lalu mereka dinyatakan tidak lulus, mereka bisa saja dengan semena-mena memanipulasi adanya standar ini agar mereka dapat dikatakan lulus. Kemudian untuk argumen saya yang ketiga adalah partisipasi. Pada tim pro juga mengatakan checks and balance diabaikan karena rakyat sudah muak dengan adanya pemerintahan saat ini. Padahal dengan menghadirkan tes ini juga sama saja tidak memberikan ruang partisipasi dan juga membuat keterasingan politik yang semakin asing kepada masyarakat. Dan solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan memberdayakan adanya masyarakat ataupun memberdayakan rakyat terkait dengan adanya politik ini daripada mengobrak-abrik adanya tes untuk masuk ke dalam kursi-kursi pemerintahan yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.